Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya C.P. Faridi Hikmat kembali menemani Anda dalam program Liputan Khusus. Hari ini Siliwangi TV 1922 melalui tim redaksi Liputan Khusus telah menyiapkan rangkaian berita menarik yang sudah kami siapkan dan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Di antaranya, DPC Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Kota Cirebon melakukan tapak tilas ke Nyimas Gandasari. Informasi ini akan kami kabarkan dan kami mulai berita selengkapnya. Nyimas Gandarsari adalah salah satu tokoh dalam sejarah Cirebon yang masih meninggalkan nama harum hingga kini. Dia digambarkan sebagai wanita cantik, sakti, dan berbudi. Nama Nyimas Gandarsari dalam sejarah Cirebon lekat dengan misi penundukan Kerajaan Galuh, kerajaan Hindu bawaan Pajajaran. Kerajaan Galuh merasa terusik dengan berdirinya Kesultanan Cirebon, terlebih sejak dinyatakan oleh Pangeran Cakrabuana bahwa Cirebon adalah penerus resmi Pajajaran. Nyi Ratu Mas Gandasari adalah salah seorang perempuan sakti asal Aceh yang menyebarkan ajaran agama Islam di Cirebon. Nyi Ratu Mas Gandasari merupakan anak angkat dari Mbah Kuwu Cirebon alias Pangeran Cakrabuana, raja pertama di Cirebon. Komplek pemakaman Nyi Ratu Mas Gandasari dulu merupakan padepokan Mangkuragan, dulu dipimpin langsung oleh Nyimas Ratu Gandasari. Nyi Ratu Mas Gandasari berasal dari Aceh sekitar abad ke-14 saat Nyi Ratu Mas Gandasari masih kecil. Dia diadopsi oleh Mbah Kuwu Cirebon dan diangkat jadi anak hingga dibesarkan di Cirebon. Saat usia besar, Nyi Ratu mengikuti jejak Mbah Kuwu untuk penyebaran ajaran agama Islam. Setelah dewasa, Nyi Ratu Mas Gandasari memiliki paras yang cantik. Tak sedikit para pembesar keraton atau padepokan dan orang-orang sakti pada zaman dulu ingin mempersuntingnya, hingga akhirnya Nyimas Ratu Gandasari membuat sebuah sayembara di padepokan Mangkuragan. Dalam sayembara itu, bagi yang mampu mengalahkan Nyi Ratu Mas Gandasari akan dipersunting menjadi istrinya. Banyak yang ikut sayembara, tak tanggung-tanggung, sekitar 25 negara hadir untuk mengikuti sayembara tersebut. Kesaktian Nyi Ratu Mas Gandasari kini menjadi kisah yang akrab di telinga masyarakat Cirebon. Pemakamannya selalu ramai dikunjungi para peziarah. Di depan makamnya terdapat 2 pohon yang dianggap pohon tertua. Nyi Ratu Mas Gandasari meninggalkan sejumlah warisan, yakni Sumur Dalem, Sumur Kejayaan, Lebak Sungsang, dan lumbung padi yang terbuat dari kayu jati tua. Pada hari Minggu, tanggal 29 November tahun 2020,
Pengurus dan jajaran anggota DPC Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Kota Cirebon melaksanakan tapak tilas ke pemakaman Nyimas Ratu Gandasari, diawali dengan penelusuran ke Desa Panuragan, dilanjutkan ke Desa Depok, dan akhirnya tapak tilasnya ke Desa Geyongan, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, di mana semuanya bergabung di pemakaman Nyimas Ratu Gandasari. Dalam suatu keterangan, Nyi Ratu Mas Gandasari merupakan cikal bakal wanita Sri Kandi Indonesia di abad ke-15, kemudian dilanjutkan oleh Dewi Sartika dan Ibu Ajeng Kartini. Sebagai bentuk aspirasi terhadap legenda Nyi Ratu Mas Gandasari, pengurus dan jajaran anggota Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Kota Cirebon melakukan tapak tilas sebagai mediasi dalam memperkokoh kearifan lokal. Harus terus terpelihara, terjaga agar masyarakat tidak melupakan suatu sejarah dari peninggalan nenek moyang dan menjadikan sebagai inspirasi dalam pembelajaran. Halo guys, alhamdulillah kita udah selesai tapak 9 di Nyimas. Alhamdulillah ini selesai. Ya, kita akan menuju ke lokasi yang terakhir. Ya, kita menuju ke Eyang Sunan Kalijaga. Mudah-mudahan kebetulan cuaca lagi hujan, kita istirahat dulu. Lihat seperti terdampar semua nih. Mudah-mudahan kawasan sukses semua nih. Alam gua, berarti yang berebet panis. Bukan ngerti. Berita tadi sekaligus menutup acara liputan khusus. Saya, Cepi Paridi Hikmat, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam Siliwangi Jiwa Raga.